Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Anwar. Kali ini kita akan belajar tentang ciri khusus hewan dan tumbuhan di tematika subtematika kelas 4. Yuk langsung saja kita mulai. Yang pertama akan kita bahas yaitu ciri khusus tumbuhan. Adapun tumbuhan yang kita bahas kantong semar, Rafflesia arnoldi, Venus flytrap, teratai, kaktus, pohon jati, dan nanti tambah satu lagi yaitu putri malu. Oke, yang pertama, kantong semar. Nah, kantong semar menangkap dan mencerna serangga sebagai sumber nitrogen. Hidup di daerah rawa yang subur. Dinding bagian dalam kantong sangat licin agar serangga tidak bisa keluar dari dalamnya ketika sudah ditangkap. Berikutnya, Rafflesia arnoldi. Nah, sangat besar ya ukurannya ya. Bahkan bisa sampai 1 meter. Nah, hidupnya sekitar 5-7 hari. Tapi proses tanamannya ini menjadi bunga itu sangat lama, sekitar 6 bulan. Nah, Rafflesia arnoldi ini menarik lalat untuk membantu penyerbukan dengan bau busuknya. Tidak punya daun sehingga tidak bisa fotosintesis. Nutrisi yang dibutuhkan bunga ini diambil dari pohon inangnya, jadi nempel pada pohon lain. Berikutnya ada Venus flytrap. Ya. Merupakan tanaman insektivora yaitu pemakan serangga. Permukaan daun seperti tangan yang sangat cepat menangkap serangga yang menyentuhnya. Dapat menghancurkan dan melarutkan tubuh serangga dengan cairan yang dihasilkan, ya. Kemudian ini mirip seperti kantong semar cara hidupnya, yang beda hanya bentuk perangkapnya. Kita lanjutkan lagi, ada teratai. Hidupnya di air, daunnya lebar ya, untuk mempercepat penguapan. Akarnya lebat untuk keseimbangan. Kita lihat sendiri bunganya sangat indah. Kemudian kaktus. Ini hidupnya di daerah padang pasir ya. Batangnya tebal berair untuk cadangan air ya. Kemudian daun menyerupai duri untuk mengurangi penguapan. Jadi duri-durinya ternyata daunnya. Kemudian pohon jati. Nah, pohon jati ini banyak hidup di daerah tropis. Menggugurkan daunnya, meranggas ketika kemarau untuk mengurangi penguapan. Jadi daunnya digugurkan, kemudian sampai di tanah nanti kan bisa juga menjaga kelembapan tanah juga ya. Kemudian 7, putri malu. Daunnya termasuk dalam kategori jenis daun majemuk. Dalam satu tangkai memiliki banyak helai daunnya. Menutup daunnya ketika disentuh untuk melindungi diri dari hewan yang ingin memakannya. Kemudian batangnya juga berduri untuk melindungi diri. Sekarang kita menuju ke ciri khusus hewan. Yang pertama nyamuk, yang kedua bebek, 3 unta, 4 lebah, 5 cicak, dan 6 elang. 6 ini yang akan kita bahas. Oke, langsung saja kita bahas. Pertama adalah nyamuk. Kita lihat nyamuk seperti ini. Jika diperbesar ya, ternyata juga mengerikan ya. Bentuk mulutnya itu penusuk penghisap. Jadi untuk menghisap makanan berupa cairan. Kalau yang betina itu menghisap darah manusia, ternyata bukan untuk makanan, tapi untuk membantu proses pembentukan telurnya. Kita lanjutkan lagi. Bebek memiliki bentuk paruh pipi untuk mudah mencari makan di lumpur. Kaki berselaput untuk mudah berenang. Dulu bulu bebek berlapis lilin. Nah, kok ini lilin ya, sehingga tidak basah saat berenang. Kemudian yang ketiga, unta memiliki punuk yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dalam bentuk lemak. Bulu matanya lentik ya, panjang, dan 2 lapis kelopak untuk melindungi mata dari debu. Kemudian kaki dan telapak kaki tebal mencegah unta terperosok dan melindungi dari panasnya pasir. Berikutnya 4 lebah. Lebah memiliki sengat pada ekornya yang digunakan saat mempertahankan diri dari musuhnya. Lebah biasanya hidup berkoloni di sarang yang biasanya berada di atas pohon. Memiliki antena yang berfungsi mendeteksi keberadaan bunga saat lebah sedang mengumpulkan madu.
atau nektar ya. Berikutnya cicak. Ini memiliki kaki yang merekat untuk memanjat, kemudian memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap serangga. Kemudian dapat mematahkan ekornya untuk melarikan diri dari pemangsa. Nah, kemampuan mematahkan atau melepaskan bagian dari tubuhnya ini disebut dengan autotomi. Berikutnya terakhir kita bahas tentang elang. Elang mempunyai paruh yang tajam dan melengkung untuk mencabik mangsanya. Kemudian penglihatannya sangat tajam untuk menemukan musuh pada jarak yang jauh. Memiliki kaki dengan kuku panjang untuk menangkap dan mencengkram mangsanya. Nah, alhamdulillah demikian tadi pembahasan kita tentang ciri khusus hewan dan tumbuhan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.